Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kenikmatan, yaitu berupa kesehatan yang tidak terhingga nilainya sampai malam ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita junjung Nabi Muhammad SAW dengan bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir zaman. Perkenalkan, saya Evi Violinda MDK, Direktur Cabang Tenggarong Kutai Kartanegara. Malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana cara pencegahan diabetes mellitus melalui sharing online malam ini agar sedikit menambah pengetahuan tentang kesehatan. Ya, kita akan lanjut dengan pemaparan faktor diabetes berdasarkan umur. Biasanya semakin bertambahnya usia, semakin tinggi kemungkinan terjadi resistensi atau penurunan yang menghasilkan insulin pada pankreas, di mana insulin masih diproduksi tetapi dengan jumlah yang kurang atau tidak mencukupi. Pada usia lebih dari 45 tahun terjadi peningkatan intoleransi glukosa atau kadar gula dalam darah. Karena perubahan usia dimulai dari tingkat sel, lalu tingkat jaringan, lalu ke tingkat organ yang pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin secara maksimal. Dan kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian glukosa dalam darah itu kurang optimal. Biasanya pada usia lanjut, daya tahan tubuhnya menurun. Pada usia sejak dini, kita bisa mencegahnya dengan mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang rendah lemak. Menurut American Diabetes Association, penyakit diabetes sendiri adalah penyakit multisistem kronik yang berhubungan dengan ketidaknormalan pada insulin. Insulin sendiri itu dihasilkan oleh tubuh, yang di dalam tubuh ada namanya pankreas. Nah, jika penderita kencing manis ini biasanya pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin sendiri. Nah, dan pada penderita diabetes ini merupakan penyakit yang dapat menyebabkan atau terjadinya komplikasi apabila dibiarkan terus-menerus. Contoh pada komplikasi diabetes adalah bisa terjadinya komplikasi pada jantung, lalu jika ada luka yang tidak ditangani atau tidak ditangani dengan benar dan tepat, bisa terjadinya suplai darah yang kurang pada jaringan tersebut, bisa mengalami amputasi, dan salah satu komplikasinya juga adalah mengalami rabun atau glukoma, sehingga mengalami kebutaan. Dan komplikasi yang kebanyakan dari diabetes adalah kegagal ginjal. Ya, kita akan lanjut dengan pemaparan faktor diabetes berdasarkan umur. Biasanya semakin bertambahnya usia, semakin tinggi kemungkinan terjadi resistensi atau penurunan yang menghasilkan insulin pada pankreas, di mana insulin masih diproduksi
tetapi dengan jumlah yang kurang atau tidak mencukupi. Pada usia lebih dari 45 tahun terjadi peningkatan intoleransi glukosa atau kadar gula dalam darah. Karena perubahan usia dimulai dari tingkat sel, lalu tingkat jaringan, lalu ke tingkat organ yang pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin secara maksimal, dan kemampuan fungsi tubuh terhadap pengendalian glukosa dalam darah itu kurang optimal. Biasanya pada usia lanjut daya tahan tubuhnya menurun. Pada usia sejak dini kita bisa mencegahnya dengan mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang rendah lemak. Ya, kita akan lanjutkan faktor risiko berdasarkan jenis kelamin. Hasil penelitian faktor risiko jenis kelamin ini, perempuan agak cenderung tinggi, di mana 60% hasil penelitiannya, dan laki-laki itu sekitar 40%. Kenapa wanita lebih besar beresiko mengidap kencing manis atau diabetes? Karena indeks massa tubuh pada perempuan itu lebih besar. Misal karena sindrom siklus bulanan, pasca menopause yang membuat lemak tubuh menjadi tertimbun. Biasanya dan juga aktivitas yang jarang dilakukan wanita. Beda dibanding laki-laki yang melakukan aktivitas lebih tinggi. Lalu faktor risiko berdasarkan keturunan. Hasil penelitian berdasarkan keturunan mayoritas karena genetik 70%. Faktor genetik atau keturunan ini ikut turut menyumbang berkembangnya diabetes dalam tubuh seseorang. Ya, kita akan lanjutkan dengan faktor yang keturunan. Faktor berdasarkan diabetes secara keturunan ini hasil pemeriksaan atau penelitian berdasarkan keturunan faktor genetik berpeluang lebih besar terkena kencing manis karena dari dalam tubuhnya ada terdiri dari bakat untuk menderita diabetes. Namun faktor genetik bukan penyebab untuk diabetes sendiri, karena ada faktor pencetus lain dengan gaya hidup yang tidak sehat, karena adanya kombinasi antara faktor genetik itu dan pola yang hidup tidak sehat. Nah, pola hidup tidak sehat ini karena terjadi pola makanan yang kita sendiri tahu dulu kita diajarkan untuk hidup 4 sehat 5 sempurna. Namun pola makanan yang terjadi saat ini yang berkembang di Indonesia itu pola makanannya instan. Kita sudah tahu makanan bahan pokok kita itu nasi. Pada area sekarang nasi itu dicampur dengan mie yang sama-sama karbohidrat. Pola makanan sekarang itu pola makanan yang tinggi lemak, garam, dan gula. Nah, karena makanan yang kita konsumsi rendah serat, itu biasanya perubahan pola hidupnya ini mengakibatkan peningkatan glukosa yang sangat tinggi. Dan kemudian harusnya kita mengonsumsinya tinggi serat, yaitu sayur dan buah. Faktor diabetes mellitus berdasarkan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan olahraga dapat mengontrol gula dalam darah.
pada saat tubuh melakukan aktivitas atau berolahraga, maka sejumlah gula yang akan kita konsumsi itu dibakar untuk menjadi tenaga atau energi. Sehingga jumlah gula yang ada di dalam tubuh kita itu berkurang dan kebutuhan tubuh akan insulin juga berkurang. Nah, ini harus olahraga yang rutin. Lalu cara mencegah diabetes mellitus yaitu pola makan dan gaya hidup yang sehat. Misal tidak sering memakan makanan yang instan, lalu menimbang berat badan, karena berat badan ideal itu salah satu untuk mempertahankan ideal dalam tubuh kita agar tidak tertimbun lemak. Lalu olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol atau bersoda, dan kalau yang merokok kalau bisa dihentikan. Dan yang keenam, tidak kalah penting, memeriksakan kondisi kepelayanan kesehatan. Masyarakat sekarang pada masa pandemi ini kadang takut, masih ada masyarakat yang takut untuk memeriksakan kesehatannya ke pelayanan kesehatan. Jika tidak bisa ke rumah sakit, maka ke pelayanan kesehatan, misalnya ke puskesmas atau ke praktek kesehatan. Lalu masa pandemi ini kebanyakan orang takut pada kerumunan. NCI Center salah satu tempat untuk bisa konsultasi, memeriksakan kesehatan Anda, apalagi sekarang NCI Center Kalimantan ada di 8 kota, yaitu Samarinda, Tanah Tidung, Bontang, Balikpapan, Berau, Tanah Grogot, Lamongan, dan Tenggarong, Kutai Kartanegara. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga pemaparan penjelasan saya bisa kita sharingkan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.